Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang Project Time Management atau yang lebih dikenal dengan manajemen waktu proyek. Tujuan dari belajar ini sangat penting karena kita dapat membuat project schedule sehingga project itu bisa selesai tepat waktu, efektif, dan efisien. Di sini juga dijelaskan bagaimana kita menggunakan network diagram yang akan dijelaskan nanti, dan network diagram itu membuat aktivitas itu berurutan. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan Gantt chart, dan di sini dari Gantt chart di sini kita tahu rencana dan tracking schedule-nya, kita bisa menemukan critical path-nya dalam suatu proyek. Kemudian di sini kita bisa menggunakan program evaluation and review technique atau PERT yang berefek kepada pengembangan schedule-nya. Oke, kenapa harus membuat suatu memanajemeni suatu waktu dalam menyelesaikan suatu proyek? Karena dalam suatu proyek itu kita bekerja secara tim dan setiap orang itu memiliki work style dan culture yang berbeda. Sehingga dengan adanya schedule, setiap orang bisa bekerja sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat. Kemudian ada proses dari manajemen waktu ini. Yang pertama, aktivitas definition atau definisi aktivitas. Di sini kita mendefinisikan aktivitas apa saja yang harus dilakukan. Kemudian urutan aktivitas. Selanjutnya activity resource estimating, jadi estimasi. Kemudian durasinya, estimasi durasi aktivitas itu selesainya berapa lama. Kemudian pengembangan schedule dan kontrol schedule. Activity definition atau lebih dikenal dengan definisi aktivitas. Jadi di sini kita mendefinisikan, yang pertama misalnya apa yang harus dilakukan. Kemudian di sini kita bisa mendefinisikan, kita bisa membuat batasan scope statement-nya, kemudian kita bisa membuatnya dengan menggunakan WBS atau Work Breakdown Structure, sehingga aktivitas tersebut bisa dikembangkan lebih detail lagi. Selanjutnya, activity list and attribute. Artinya kita harus melist suatu aktivitas itu. Misalnya setelah mendefinisikan aktivitas, tadi ada activity name-nya apa, jadi kita definisikan lagi nama dari aktivitas itu apa. Mungkin akan dibuat identifier-nya. Identifier-nya bebas, bisa dengan nomor ataupun dengan simbol-simbol yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita bisa mendeskripsikan aktivitas tersebut. Nah, di sini juga ada activity attribute. Activity attribute ini adalah tambahan informasi di setiap aktivitas. Contohnya ada aktivitas A, B, dan C. Contohnya mana yang lebih dahulu dilakukan. Misalnya aktivitas C itu harus dilakukan sebelum aktivitas A dan B harus dilakukan setelah aktivitas A dan B selesai. Successor-nya apa, kemudian logical relationship-nya apa, lead-nya apa, dan lag-nya apa. Itu nanti bisa ditentukan di activity attribute. Milestone. Nah, milestone ini tidak ada durasinya. Kita bisa membuat beberapa aktivitas, misalnya terlalu banyak pekerjaan, jadi bisa dibuat menggunakan milestone agar kita bisa mengatur atau men-setting schedule goal-nya, kemudian monitoring progresnya seperti apa. Oke, activity sequencing, jadi ini urutan aktivitas yang akan dilakukan apa saja. Kemudian ada 3 tipe dari ketergantungannya, dependencies. Misalnya mandatory dependencies, discretionary dependencies, dan external dependencies. Kemudian kita bisa melakukan atau membuat dengan tools namanya network diagram. Jadi network diagram ini kita tahu relationship antara satu aktivitas dan aktivitas lain, kemudian urutannya, dan project aktivitasnya. Nah, ini contohnya. Misal di sini ada
Berapa aktivitas? 8 aktivitas. 1, kita bisa lihat sama-sama di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini ada beberapa aktivitas dinamai dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini A sama dengan 1, di sini dianggap 1 itu berarti durasinya 1 hari. Artinya, untuk melakukan kegiatan A ini dibutuhkan waktu 1 hari. Untuk melakukan kegiatan B dibutuhkan waktu 2 hari. Selanjutnya seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana di sini kita bisa melihat critical path-nya, kemudian kita bisa melihat waktu terlamanya, waktu paling sebentar untuk menyelesaikan project-project ini. Kita juga bisa melihat bagaimana project ini dilakukan, harus menyelesaikan kegiatan yang mana dulu. Contohnya di sini nih, kita bisa lihat 1 dari panah 1 ini, 2, 5, 6, dan 8. Di sini ada kegiatan A, kegiatan D, kegiatan H, dan kegiatan J. Di sini bisa dilihat, oh artinya kegiatan D ini bisa diselesaikan setelah kegiatan A selesai. Begitu juga kegiatan H bisa diselesaikan setelah kegiatan D selesai, dan kegiatan J bisa diselesaikan setelah kegiatan H selesai. Nah, kegiatan H ini selesai bisa dilihat kegiatan sebelumnya ada D, ada E, ada B. Kurang lebih seperti itu, dan bisa kalian pahami dengan melihat gambar ini, dan akan dijelaskan juga di next slide. Oke, selanjutnya ada row diagramming method. Jadi, row ini juga sama yang tadi sebelumnya, activity on a row network diagram. Jadi itu direpresentasikan dengan panah tadi. Misalnya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan selanjutnya. Pokoknya dari start sampai ke finish. Oke, proses membuat AOA diagram ini seperti ini. Jadi ada start node-nya, seperti tadi misalnya start node-nya dimulai dari angka 1 sampai ke end node-nya, itu sampai ke berapa, kegiatan berapa. Oke, selanjutnya ada precedence diagramming method atau PDM. Jadi di sini direpresentasikan by box. Kalau tadi kan circle atau bulat atau oval, kalau ini box. Kemudian dia juga sama AOA tadi, dia menunjukkan hubungan relationship atau antara aktivitas-aktivitas satu sama lain, tapi biasanya lebih sering digunakan orang ADM method karena digunakan by project management software. Tapi dengan PDM ini, kalau PDM ini lebih jelas, jadi di box itu ada misalnya dimulai dari tanggal berapa, diakhiri tanggal berapa, gitu. Nanti kita bahas setelah ini ya. Kemudian ada task dependency. Jadi task dependency sama yang seperti saya bilang tadi, jadi ketergantungan. Oh misalnya B itu harus dilakukan baru bisa dilakukan setelah kegiatan A selesai. Ini bisa. Finish to start, FS. Jadi ada istilah-istilah task dependency ini ada 4 istilah, ada finish to start, start to start, finish to finish, start to finish. Ini bisa kita baca deskripsinya di sini. A, finish to start, A ke B. Di sini dijelaskan bahwa task B ini tidak bisa kita lakukan sebelum task A ini selesai. Begitu juga yang start to start. Start to start ini task B tidak bisa diselesaikan kalau task A belum dimulai. Kemudian finish to finish, task B tidak bisa diselesaikan jika sampai task A ini selesai. Selanjutnya start to finish, task B ini tidak bisa diselesaikan sampai task A ini dimulai. Jadi itu ya pengertian-pengertian dari finish to start, start to start, finish to finish, start to finish. Nanti kalian akan menemukannya di contoh-contoh kasus atau nanti dibuat contoh tugas untuk kalian bisa lebih memahami tentang task dependency types. Nah, ini PDM tadi, precedence diagram.
tadi katanya bentuknya box ya. Kalau yang AOA tadi bentuknya circle, oval, atau bulat. Kalau ini lebih ke kotak. Jadi di sini lebih rinci, lebih detail. Jadi misalnya A, D, H, O itu dilihat tanggal mulainya harus tanggal berapa, selesainya harus tanggal berapa, ada ID-nya, tadi ada activity identifier by number. Nah, ini contohnya ID 1. Di sini ada durasinya, sama selanjutnya kegiatan D. Jadi PDM ini sebenarnya lebih komplit lah dibanding AOA. Cuma AOA lebih sering digunakan mungkin karena lebih simple, tapi sama-sama ditunjukkan dengan row, sama saja, cuma informasi yang terkandung di dalamnya lebih komplit saja. Kemudian activity resource estimating, jadi mengestimasikan resource-nya. Kenapa harus diestimasikan? Contoh nih, ada suatu project itu diminta selesai 3 bulan. Nah, kalau artinya dibutuhkan biaya sampai 3 bulan untuk membayar resource-nya. Jika lebih, artinya kita harus membayar resource lebih. Jadi di sini dibutuhkan activity resource estimating. Jadi kita membutuhkan berapa lama kita membutuhkan resource ini gitu, diestimasi. Kemudian activity duration estimating, jadi durasinya juga berapa lama time work-nya. Kemudian nanti misalnya kelebihan atau kekurangan itu berapa lama gitu. Kemudian 3-point estimate, di sini kalian bisa baca. Selanjutnya schedule development, pengembangan schedule. Di sini kita bisa menggunakan memutuskan the start and the end dates of the project. Jadi mulainya misalnya bulan ini, selesainya harus bulan depan. Di sini kita bisa menggunakan tools dengan Gantt chart, critical path analysis, critical change schedule, dan path analysis. Nah, Gantt chart itu apa sih gitu? Gantt chart ini adalah standar format untuk project schedule, informasi dari project schedule dengan cara melisting aktivitas projectnya apa saja, corresponding start-nya, dan finish-nya itu apa saja. Simbol-simbol yang termasuk, misalnya milestone itu menggunakan black diamond, summary, thick black bars, lighter horizontal bars, kemudian row dependencies between tasks. Ini nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat project time management ini kita aplikasikan di suatu aplikasi namanya Microsoft Project. Nah, nanti kita untuk pertemuan selanjutnya, jadi kalian bisa lebih mengenal apa sih Gantt chart dan lain-lainnya. Nah, ini Gantt chart tadi. Nah, ini kita bisa buat menggunakan Microsoft Project. Jadi nanti di sini ada warna-warni. Misalnya warna ini menunjukkan apa? Kalau di sini kan darker bars are red to represent critical task, berarti yang merah gelap itu merepresentasikan critical task-nya. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas cara menginstalnya, kemudian cara memakainya dan cara menggunakannya. Ini adding milestone to Gantt chart tadi, yang diamond tadi ya, ini bentuknya diamond. Kemudian critical path method, jadi di setiap project itu ada titik kritisnya, ada jalur kritisnya. Bagaimana kita tahu Bu jalur kritisnya itu? Dengan cara tadi ada AOA tadi kan, arrow diagramming tadi atau PDM tadi, kita bisa dari 2 diagram itu kita bisa mengetahui critical path methodnya. Oke, calculating, mendevelop a good network diagram yang saya bilang tadi menggunakan AOA atau PDM. Nah, ini kita menggunakan AOA. Dilihat ya, di sini ada 8 aktivitas, ada 8 path gitu ya. Kemudian ada beberapa aktivitas dari A sampai J, berarti ada 10 ya. Nah, kita bisa lihat nih, dari start to finish itu melewati apa saja. Path 1 kita bisa lihat ya. Ini A, D, H, J. A, D, H, sama J.
kita lihat length atau durasinya berapa hari. Tadi kan dibilang A sama dengan 1 artinya 1 hari. Jadi kita bisa tambahkan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 3 itu 14 hari. Kemudian pet 2. Pet 2 itu 1, 3, 5, 6, 8 atau B, E, H, J. Jadi B berapa? B2 durasinya, E-nya 5, hanya 6, J-nya 3, ada 16 hari. Kemudian BFJ. BFJ ada 2, 4, sama 3, 9 hari. Kemudian pet yang terakhir ada CGIJ atau dari 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 8. 3 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 3 ada 14 hari. Di mana critical path-nya itu? Critical path-nya itu adalah path yang terpanjang atau jalur yang terpanjang. Artinya jalur yang terpanjang itu tergantung dengan harinya ya, durasinya. Jadi durasi yang terpanjang. Bisa dilihat durasi yang terpanjang itu di durasi di jalur 2, path 2, BEHJ, di mana total harinya adalah 16 hari. Jadi critical path-nya yang mana? Critical path-nya adalah yang path kedua, BEHJ. Kenapa? Karena di path 2 ini memiliki durasi yang paling lama. Seperti itu ya, menentukan critical path, gampang kan? Oke, kemudian using critical path analysis to make schedule trade-off. Jadi nanti ada forward pass, backward pass, float, and slack. Biasanya kita di sini ngitung slack-nya. Slack-nya pakai apa, Bu? Pakai ngitung slack-nya itu pakai earliest start dan finish step. Oke, kita bahas ya. Kemudian latest start dan finish step, LS, FS. Jadi nah, ini latest start dan finish step. Earliest start, latest start, kemudian earliest finish, kemudian latest finish. Jadi misalnya, oh dimulainya duluan, otomatis selesainya juga duluan ya. Kemudian dimulainya belakangan, selesainya juga belakangan. Activities and predecessor tadi tahu ya, kegiatan yang ada sebelumnya. Contohnya tadi ini masih pakai tabel, ini pakai yang AOA tadi ya, AOA diagram tadi ya, network diagram. A durasinya 2 hari, B 3 ini minggu, sorry. A berarti beda sama AOA tadi. A 2 minggu, B 3 minggu, C juga 2 minggu. Nah, C ini predecesornya apa? Kegiatan A. Tahu ya, artinya sebelum A ini selesai, C ini belum bisa dilakukan. D ini belum bisa dilakukan sebelum A dan B selesai. E ini belum bisa dilakukan sebelum C selesai. Artinya sebelum A juga selesai. Seperti itu ya. Selanjutnya juga seperti itu sampai H. Oke, misalnya earliest start and earliest finish time. Jadi, oh dianya mulainya di minggu ke 0, selesainya di keberapa gitu. Jadi tinggal dikurangin aja ya, misalnya latest finish, latest start. Jadi ini nanti ada rumusnya. Kemudian di sini critical path dan slack time-nya. Oke, slack time ini didapat dari mana? Didapat dari let's start dan dikurang let's start dan earliest start. Nah, di sini kita dapat menentukan kalau dia nilainya 0, itu artinya di critical path. Kalau dia bernilai 1 pokoknya di atas 0, itu dia tidak berada di critical path. Seperti itu untuk menentukan yes no dari critical path ini. Tahu ya, slack itu didapat dari LS, latest start, dikurang dengan earliest start. Kalau dia dapatnya 0, artinya dia berada di critical path. Kalau di atas 0, dia tidak berada di critical path atau di jalur kritis. Oke. Ini treatment teknik sorting schedule, ada shortening, crashing, fast tracking. Di sini kalian bisa baca. Oke, sampai di situ penjelasan tentang project time management. Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa nanti ditanyakan di forum diskusi. Kemudian, atau masih kurang jelas juga Bu, kalian bisa melalui lewat email, tanya-tanya lagi. Atau
bisa bertanya kepada teman yang mungkin langsung paham apa yang saya jelaskan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mengerti, semoga gampang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.